Indonesia merupakan negara yang besar, yang kaya akan keanekaragaman budaya, memiliki beribu-ribu pulau dengan segala keindahan alamnya, memiliki penduduk yang berjuta-juta yang dikenal memiliki karakter yang lemah lembut dan sopan santun. Namun, di balik semua keindahan itu, terbesit satu penyakit bagi Indonesia yang sedari dulu sangat susah untuk disembuhkan, yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan ini, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan yang terakhir yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya: 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan. Dan yang kelima, menerima gratifikasi. Solusi untuk memberantas korupsi terdiri dari yang pertama, memberikan hukuman yang berat. Memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tak hanya di pemerintahan, hukum berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan. Yang kedua, harus menjadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintahan, perusahaan, atau usaha tidak melakukan tindak korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya untuk melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang keempat, membangun pendidikan moral sejak dini. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Orang yang bermoral akan selalu bertindak adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara insentif. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela, maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi.